Oke, kita ini melanjutkan perjalanan hari ini. Kita belusuan ke daerah Wonosalam, yaitu Kecamatan Wonosalam. Kita nyoba melihat beberapa situs yang ada di daerah Wonosalam, yaitu di dekat juga dengan daerah pengajaran. Di mana daerah pengajaran itu menurut cerita warga adalah tempat pendidikan para kesatria. Jadi kalau dulu bisa dibilang taman kesatrian ya. Kita akan telusuri ada apa situs di daerah pengajaran ini yang dekat juga dengan air terjun Tretes. Jadi wilayah ini berbatasan juga dengan Kediri, coba kita akan telusuri lanjut ini keberadaan desa Wonosalam yang ada di pegunungan, wilayah Jombang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, hanya dibatasi sungai, dimasuk ke wilayah Wonosalam. Jadi Kecamatan Wonosalam ini ada di wilayah pegunungan daerah lereng Gunung Anjas-Moro. Di sini komoditi andalannya adalah durian. Jadi di sini ada pesta durian yang tiap tahun diadakan, itu namanya Kenduren. Jadi festival durian itu namanya Kenduren. Setiap tahun diadakan oleh masyarakat Wonosalam ini dan seru banget sebenarnya, cuman kita tidak bisa lihat dari ini karena berapa bulan kemarin sudah berlangsung pesta Kenduren ini. Jadi Kenduren itu dari kenduri durian itu. Memang kita lihat di kanan kiri dari jalan ini banyak kita temui pohon durian yang merupakan produk khas dari pertanian yang ada di Desa Wonosalam, dan memang rasanya khas banget ya. Durian Wonosalam itu khas banget karena di akhir kita makan ada beda dengan rasa durian-durian dari tempat lain. Ini kita masuk di pemukiman warga, jalannya terus nanjak terus. Di belakang kita lihat itu Gunung Anjas-Moro, belakangnya itu. Jadi banyak sekali kita lihat penghasilan buah-buahan dari sini, banyak rambutan, durian. Jadi mayoritas masyarakat Wonosalam mata pencariannya di bidang agraris, jadi petani. Ini kita telusuri jalannya seperti ini. Lagi ngelewati ini pesona alam Lembah Winden. Lembah Winden ini satu wana wisata yang dibikin oleh warga untuk melestarikan pariwisata, juga destinasi pariwisata itu ditingkatkan di wilayah Kabupaten Jombang ini. Nih medan jalannya masih kita lewati jalan yang batu ya, makadam seperti ini, dan terasa banget nuansa pegunungannya dengan bunyi-bunyian, kalau orang sini menyebut garengkung. Entah kalau mungkin di tempat Anda di Sumatera, di Kalimantan, di Bali namanya apa. Jadi ini ya salam juga buat saudara-saudara di Bali, Om Swastiastu, yang di Batak Horas, yang di Madura, yang di Pasundan Sampurasun. Ya ini lagi kita jalan-jalan, kita tetap satu nusa satu bangsa, tetap berbineka tunggal ika. Jadi ini keragaman yang ada di negara kita yang punya hampir 17.000 pulau. Kaya banget loh ya negara kita. Bayangkan punya 17.000 pulau, garis pantainya terpanjang di dunia, jumlah sukunya juga terbanyak, bahasanya terbanyak juga. Jadi ini kita lihat di sini, jadi pemandangannya masih sangat bagus sekali. Udaranya juga masih bagus, belum tercemar oleh polusi udara. Kita hari ini nyoba menelisik informasi dari warga bahwa di Desa Pengajaran ini ditemukan ada berapa bukti-bukti kebesaran masa lalu ya. Kalau kita lihat namanya Pengajaran, sesuai yang diinformasikan dari warga, adalah lokasi pendidikan taruna atau biasanya disebut dengan Taman Kesatrian. Jadi Taman Kesatrian ini apakah dulu digunakan oleh Kerajaan Wilatikta atau Majapahit, apakah oleh Kerajaan Kadiri yang beri daha ya. Kita akan telusuri terus, semoga aja penelusuran kita, belusuan kita hari ini bisa menemukan bukti-bukti kebesaran masa lalu itu, entah itu dari batu andesit, terakota, atau struktur batu bata yang membentuk satu bangunan pemujaan. Oke, kita lanjut dengan suasana hutan yang seperti ini.
seru banget sebenarnya. Kita ndak hujan. Syukur hari ini tim Indonesia Majapahit Channel lagi melakukan perjalanan. Alam sangat mendukung perjalanan kita, tidak hujan. Bayangkan kalau hujan, jalan yang seperti ini masih licin banget. Ini produk dari perkebunan warga, kopi. Dimana Wonosalam juga hasil kopinya juga bagus. Mungkin sama juga dengan produk saudara kita yang di Toraja ya, kopi Toraja. Kopi bagus, Raisa. Kopi Raisa bagus Aisyah. Juga. Aisyah, kopi Aisyah Toraja, ya kan. Itu. Oh, salam juga buat saudara kita yang di Maros. Halo. Ya, di Makassar apa kariba? Ya. Yang di Sunda kumaha damang. Ya. Derma jong. Yang di Madura. Yo, kita tetap satu nusa itu bangsa ya. Indah banget sih perbedaan di negeri ini dengan beraneka ragam suku budayanya. Ini menambah apa ya? Kekuatan bangsa kita sebagai bangsa yang beda tuh. Di belakang kita ada Bandon, itu bersama tim. Bandon lebih suka naik roda 2 katanya. Ini, jadi desa ini di puncak gunung, listrik udah masuk. Masuk jalan ke Puncak Kekep, namanya Puncak Kekep. Jadi kita ada di puncak, kanan kiri kita adalah perkampungan warga. Jadi ini jalannya masih lumpur banget. Kita masuk ke atas sana, jadi ke puncaknya itu di depan ada gunung dari Anjas-Moro. Jadi ini sisi selatan dari Trowulan, dimana arah ke timur lagi adalah Gunung Welirang. Agak ke utara lagi masuk di Gunung Bawitra atau Gunung Penanggungan. Jadi sama driver kita Mas Anton. Lihat yang sebelah sana itu perkampungan warga yang ada di bawah. Jadi kita betul-betul ada di puncak ini. Jadi kita benar-benar ada di puncak ini, gunung dari Puncak Kekep. Itu perkampungan warga yang ada di Desa Wonosalam, di mana sebelah dari utara gunung ini adalah wilayah Mojokerto. Ini sudah masuk. Ini di Jombangnya, ini wilayah Kedirinya. Jelas dari sini kita lihat wilayah Kediri. Jadi Kediri itu ada di sebelah sana, Majapahit ada di sebelah sana. Kita akan terus lurus jalan ini sampai ke puncak Gunung Kekep ini. Ada apa dengan Gunung Kekep? Mungkin ada beberapa peninggalan, dan ini masuk di daerah pengajaran. Pengajaran dalam bahasa Indonesia itu tempat orang mengajar, tempat pendidikan yang keluarga mungkin bisa dibilang taman kesatrian ya zaman dulu. Dengan medan seperti ini kita lagi turun. Sementara kendaraan kita stay dulu. Lihat yang di belakang nih krunya lah tuh Bandon masih tetap eksis dengan roda 2-nya. Ini kita ada di hutan rakyat, jadi mayoritas tanaman di sini adalah sengon untuk industri kayunya ini. Dan di sini kopi mendominasi juga di wilayah pegunungan ini. Memang kopi sangat cocok untuk daerah pegunungan. Kita akan lanjut terus sampai ke atas nanti. Jadi tetap di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Oke, sekarang kita ada di Puncak Kekep, yaitu wilayah dari Wonosalam. Jadi puncak ini dibangun oleh warga untuk satu tempat pertemuan juga untuk belajar tentang kebudayaan. Di mana merah putih mendominasi tempat ini, yaitu sang saka merah putih dengan dui warnanya. Jadi nuansa nasionalisme masih tetap lekat dan subur di tanah pegunungan ini. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur banget jadi orang Indonesia, karena sudah ketetapan Tuhan kita jadi orang Indonesia. Kita lihat di belakang ini, bahkan dari tempat ini begitu banyaknya ya ini. Sisi dari sebelah sana itu masuk ke wilayah Kediri. Wilayah Kediri itu ada di sana-sana. Dan di tengah ini adalah wilayah dari Jombang. Sedangkan Kota Raja Trowulan tempat markasnya Majapahit
Indonesia Majapahit Channel ada di sebelah sana. Jadi ini tinggi sekali tempat ini, dan salut juga buat warga yang sudah membangun tempat ini untuk edukasi kebudayaan juga ya. Dimana dari tempat ini kita bisa bercengkrama, sharing, tukar pikiran antara generasi muda juga generasi tua tentang gimana sih asal-usul bangsa ini, mencari asal-usul bangsa ini, dan bagaimana perilaku dari leluhur kita dulu sampai begitu dahsyatnya, sangat cepat sekali membuat satu negara yang bernama Wilayah Tikta begitu hebat menjadi satu pusat peradaban dunia. Jadi kita lihat itu di sana adalah puncak Anjas-Moro. Gunung Anjas-Moro itu ada di sini. Jadi ini kalau Anda mungkin selama ini penasaran dengan Gunung Anjas-Moro, ada di belakang itu adalah puncak Anjas-Mara. Gunung Anjas-Moro itu ada di sini. Jadi mayoritas penduduk kita lihat di bawah sana banyak perkebunan cengkeh, perkebunan durian, perkebunan apukat dan sebagainya. Memang mata pencaharian masyarakat sini adalah bertani. Dari sini kita bisa melihat berapa gugusan tanah yang ada di sana itu. Jadi wilayah Indonesia yang begitu bagus, begitu cantiknya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harusnya kita bersyukur banget jadi orang-orang Indonesia yang punya kecantikan dan kemolekan Ibu Pertiwi seperti ini, ya kan? Jadi gali terus rasa nasionalisme kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang-orang Nusantara, tetap berpancasila, tetap berpegang teguh pada sang saka diwarna yaitu merah putih, tetap bersatu dalam perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, karena hanya kita yang punya 17.000 pulau, ratusan suku, berapa agama yang hidup berdampingan di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi slogan dari Majapahit oleh Empu Tantular dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa itu sampai hari ini masih langgeng dan masih abadi di tanah Nusantara ini. Kita lihat di sini. Jadi keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan gunung yang begitu indahnya dengan kesegaran udara yang ada. Di tempat ini kita bisa berpikir jernih. Coba kita turunkan ego kita, ya kan? Kita buang sifat-sifat angkara murka kita. Berpikir ke depan lebih jernih lagi. Apa tugas kita jadi orang Indonesia? Apa tugas kita jadi orang-orang Nusantara? Semoga kita bisa meninggalkan sejarah baik bagi generasi mendatang, seperti leluhur kita meninggalkan Wilayah Tikta, Kadiri, Pajang, Malopati, dan sebagainya. Beberapa kerajaan-kerajaan lainnya bangkit dengan mahakaryanya yang akhirnya kita nikmati sampai hari ini. Kita lihat matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Jadi ini kita akan beristirahat nanti malam kita akan stay di sini. Kita akan merenung sama teman-teman dari tim Indonesia Majapahit Channel dengan beberapa warga di sini. Kita akan memanjatkan doa untuk kebaikan seluruh umat di dunia, dan semoga semua umat berbahagia dengan keberadaan alam seperti ini. Semoga keseimbangan alam masih tetap terjadi dan alam tidak masih terjadi keseimbangan di alam. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita syukuri, kita tetap berpegang teguh kepada falsafah bangsa kita yaitu Pancasila, Merah Putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami dari puncak Gunung Kekep mengucapkan salam persatuan dan kesatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap rukun, optimis, jadi bangsa yang hebat, jadi bangsa yang besar lagi. Tetap di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek. Jadi tim kami malam ini dari Indonesia Majapahit Channel melakukan perjalanan malam hari menelusuri hutan di pegunungan Anjas-Mara, yaitu lokasinya di daerah Jombang berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Jalan yang akan kita lewati ini penuh lumpur karena habis hujan. Kita lihat itu Bandon yang bawa motor lagi tidak bisa berboncengan karena medan jalan yang begitu berat.
kita akan melewati satu trek yang agak lumayan ya, jadi jalan tanah. Aja cuman ya. Oke. Yang keadaannya habis hujan, jadi ini ya. Lumayan juga treknya. Habis hujan, ini Pandon pakai mantel dan bergantian drivernya. Habis hujan kita menelusuri terus kawasan hutan yang ada di Jombang ini. Tidak jauh dari sini udah masuk perbatasan Kabupaten Kediri. Jadi ini penelusuran kita malam hari. Juga lewat areal perkebunan warga yang didominasi oleh tanaman kopi, durian, juga ada nih, ada kelapa sawit ini, depan ini. Ini kebun kelapa sawit. Huh? Ini lumayan jalannya agak sudah tidak begitu licin karena udah ada pengerasan jalan dengan material batu. Mungkin sebentar lagi kita sudah masuk ke kampung, jadi masuk di pemukiman warga. Berapa kanan kiri kita masih banyak ditanami oleh pohon kaliandra. Di petualangan kami hari ini berlanjut sampai malam hari. Dari sempat terhenti karena hujan yang begitu lebat. Kita lihat di sebelah sana itu. Jalannya lumayan ini. Ini sudah masuk di areal pemukiman penduduk, banyak dari kandang ternak, sapi juga kambing. Turunannya tajam sekali jalannya. Mata pencarian dari masyarakat sini banyak peternak juga petani dengan perkebunan, bukan persawahan ya. Jadi di areal pegunungan Anjasemoro ini udah mulai turun. Beberapa tim yang di depan udah nunggu, yang tadi udah turun duluan. Kebetulan sekali malam ini kru kita lengkap ya. Jadi ada Pandon yang di depan naik motor itu. Driver kita Mas Anton, Mang Udin, tukang sorot, kameramen, Irwan, juga bagian perlengkapan Cak Darki yang selalu siap sedia untuk berapa properti dan perlengkapan kita. Syukur ini udah masuk ke medan yang tidak begitu berat seperti tadi, jalannya agak landai. Odin, Irwan, kameramen, Cak Darki, properti. Driver kita Mas Anton lagi menaik tuh. Wah tuh, driver kita yang ngandal yang udah biasa ikut off-road, dan dia off-roader kawak ini, Bang Anton. Oke.